Cerai dari istri dan terseret dugaan kasus penipuan, terkuak ritual pagi bos kebab Baba Raffi pada karyawannya. Nama Hendy Setiono sudah lama dikenal sebagai salah satu pengusaha muda sukses di Indonesia. Ia adalah pendiri dan pemilik kebab Baba Raffi, jaringan kuliner yang kini memiliki ratusan gerai di dalam dan luar negeri. Berkat kegigihannya membangun bisnis dari nol, Hendy kerap dijadikan inspirasi bagi generasi muda yang ingin terjun ke dunia wirausaha. Namun, citra positif tersebut kini mulai tercoreng setelah munculnya dugaan kasus penipuan investasi yang menyeret namanya. Sejak tahun 2022, Hendy dikabarkan terlibat dalam kasus dugaan investasi bodong di PT Tambak Udang Baba Raffi, yang kemudian kembali mencuat di media sosial beberapa hari terakhir. Hendy Setiono memulai usahanya pada tahun 2003, saat usianya baru 20 tahun, berawal dari sebuah gerobak sederhana yang menjual kebab di Surabaya. Bisnisnya berkembang pesat hingga memiliki lebih dari 10 outlet di Indonesia. Keberhasilannya tidak hanya membuatnya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai motivator bisnis. Ia sering dimintai berbagai kisah inspiratif tentang bagaimana membangun dan membesarkan kebab Baba Raffi dari nol. Dengan citra sebagai pengusaha yang religius dan inovatif, Hendy berhasil menarik banyak investor untuk ikut berinvestasi dalam berbagai bisnisnya. Tetapi pada tahun 2022, Hendy mulai tersandung kasus hukum terkait dugaan penipuan investasi. Kasus ini sempat mereda, tetapi baru-baru ini kembali viral di media sosial setelah seorang netizen membagikan informasi baru terkait skandal tersebut. Sebuah akun media sosial dengan nama penipu gendut di media sosial membagikan berbagai fakta yang membuat publik kaget. Tak hanya menyoal dugaan investasi bodong, akun tersebut juga mengungkap sistem kerja di perusahaan Hendy Setiono yang dinilai kontroversial. Seorang netizen dengan nama akun @umiscaulus mengungkapkan bahwa di kantor Hendy, sholat duha dijadikan sebagai bentuk absensi karyawan. Yang karyawannya diwajibkan sholat duha itu pun gak menjamin rezekinya halal. Padahal satu kantor minta rezeki yang halal, ownernya bikin perjanjian setan. Kukuku, berseliput dosa, tulis orang netizen dalam unggahan. Hal yang semakin menarik perhatian publik karena sholat duha merupakan ibadah sunnah yang seharusnya dilakukan secara sukarela, bukan sebagai kewajiban dalam sistem kerja perusahaan. Sebuah tangkapan layar berita juga menunjukkan bagaimana konsep spiritual entrepreneur diterapkan di perusahaan Hendy dengan sistem absen karyawan melalui sholat duha. Selain dugaan penipuan investasi, Hendy juga disebut memiliki strategi bisnis yang kontroversial. Salah satunya adalah caranya menggunakan Key Opinion Leader atau KOL atau influencer untuk membangun citra positif bisnisnya. Gak kelihatan orang belakangnya, soalnya pinter gandeng KOL buat nampang dan jelas mancing orang daerah. Jelas netizen lainnya. Taktik ini dianggap sebagai strategi Hendy untuk menarik minat masyarakat agar percaya dan mau berinvestasi dalam bisnisnya. Tak hanya itu, Hendy juga disebut memiliki keterkaitan dengan politik praktis. Sebuah foto yang menunjukkan dirinya dengan pasangan Capres dan Cawapres Pilpres 2024 beredar di media sosial, memicu penilaian bahwa ia berusaha membangun koneksi politik demi kepentingan bisnisnya. Kasus dugaan penipuan yang menyeret Hendy Setiono menuai reaksi beragam dari masyarakat. Banyak yang merasa kecewa karena sosok yang selama ini dianggap inspiratif ternyata terlibat dalam skandal bisnis. Namun, ada juga yang masih meragukan tuduhan ini, mengingat rekam jejak Hendy yang selama ini terlihat bersih dan profesional. Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, yang jelas kasus ini telah mencoreng citra kebab Baba Raffi dan menimbulkan pertanyaan besar tentang praktik bisnis di balik kesuksesan jaringan kuliner ini.